Nabi itu mengajarkan agama Islam bukan dengan kekerasan, tidak melalui peperangan. Bahkan ayat di dalam Al-Quran dinyatakan, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Maka kita tidak dibenarkan memaksakan orang lain agar seagama dengan kita. Tidak dibenarkan dalam syariat. Karena agama itu persoalan hati. Agama itu persoalan keyakinan. Percuma kita paksa kalau dia tidak yakin. Percuma kita paksa kalau dia tidak mantap keimanannya, maka suatu saat dia akan kembali ke dalam kekafirannya. Lalu pertanyaannya sekali lagi, kenapa mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam? Setidaknya ulama mufassir memberikan 3 alasan. Kenapa mereka memeluk agama Islam berbondong-bondong? Alasan pertama, ketika Rasulullah sampai di kota Mekah, ternyata orang Mekah itu sudah mendengar kabar bahwa Rasulullah sudah di perjalanan dengan 10.000 pasukan untuk membalas nyawa dari dibantainya suku Khuza'ah. Begitu sampai di kota Mekah, orang-orang Mekah pada waktu itu sadar mereka tidak cukup banyak kelompoknya, mereka tidak cukup punya perlengkapan perang, mereka juga tidak punya tentara-tentara yang ahli memanah, menombak atau menggunakan pedang, sedikit yang ahli. Sehingga mereka bertekuk lutut tanpa perlawanan sama sekali. Rasulullah itu dengan mudah masuk ke kota Makkah. Sampai di depan Ka'bah. Saat mereka telah bertekuk lutut itu di hadapan Nabi, Nabi mengeluarkan pedangnya. Dan mengatakan kepada orang-orang zalim pada waktu itu, wahai penduduk Makkah, tahukah kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Apa kata penduduk kota Makkah? Waduh, engkau pasti akan membantai kami habis. Sebagaimana kami telah membantai suku Khuza'ah. Engkau pasti akan membunuh kami habis. Sebagaimana kami telah membunuh habis suku Khuza'ah. Apa kata Rasulullah? Pakaian perang sudah lengkap. Kuda sudah ditunggangi. Pedang sudah keluar dari sarungnya. Bahkan diangkat tinggi-tinggi oleh Nabi SAW. Ketika mereka menduga bahwa mereka akan dibunuh oleh Nabi SAW, justru Nabi mengatakan, Hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Tidak dibenarkan dalam agama Islam kita membalas keburukan dengan keburukan. Tidak dibenarkan dalam ajaran Islam kita membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama. Ini alasan pertama. Orang-orang kafir pada waktu itu begitu takjub dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca dalam sejarah manapun, Islam tidak pernah memulai peperangan. Makanya aneh kalau hari ini agama Islam dituduh agama teroris. Coba tunjukkan di mana negaranya, di mana tempatnya, lokasinya, apa konfliknya, yang agama Islam adalah menjadi penyebab utama dari terjadinya peperangan. Nggak ada. Tidak pernah ada dalam sejarah. Sejak dulu zaman Nabi SAW. ISIS ISIS itu dibentuk. Yang membentuk juga mereka-mereka juga. Supaya mereka punya alasan mengintervensi setiap persoalan-persoalan di negara Islam. Dengan alasan, kami mau mengincar ISIS. Ternyata yang diincar adalah kekayaan alamnya. Berupa minyaknya. Yang hari ini Irak rata. Tidak pernah. Jadi itu yang membuat orang-orang zalim pada waktu itu terkesima dengan akhlak Nabi. Wah, ini bukan manusia biasa. Bahkan kelompoknya sudah kami bantai habis. Ternyata begitu datang ke sini dengan besar dan lapang dadanya. Dengan besar jiwanya. Dengan ikhlas memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kami. Dan sambil lantang mengatakan, ini adalah hari kasih sayang. Mereka takjub kepada akhlak Nabi. Dan itu yang membuat masyarakat Makkah pada waktu itu berbondong-bondong memeluk agama Islam. Jadi sekali lagi, mereka memeluk agama Islam bukan karena peperangan. Karena seandainya pada waktu itu diperangi dan dibunuh, maka siapa yang mau masuk Islam? Karena semuanya sudah dibantai.
Maka kita bersyukur hari ini jamaah sekalian, kita hidup di Indonesia di mana Islam memang secara historis agama yang masuk terakhir ke Indonesia. Tapi bersyukurnya kita di Indonesia, agama Islam masuk ke Indonesia itu tanpa peperangan. Sehingga kita hidup berdampingan damai dengan Nasrani, dengan Konghucu, dengan Buddha, dengan Hindu. Kita hidup berdampingan damai. Karena dulu Islam disebarkan di Indonesia itu melalui jalur budaya, tidak dengan peperangan. Kalau agama Islam masuk ke negara itu melalui peperangan, pasti menyisakan dendam. Dan itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW.